Shalom AFJF Wellington. Selamat datang, selamat bergabung di kebaktian AFJF Wellington hari ini dan juga yang online juga selamat bergabung dengan kebaktian kita. Siapa yang diberkati pada minggu ini? Ya, semua karena kasih karunia Tuhan, betul? Saudara 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Amin. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih karunia Tuhan, buat kebaikan, buat kemurahan yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat teman-teman kami yang bergabung online pada sore hari ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di setiap ruangan mereka, Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami gak akan pulang dengan sama lagi. Tapi ada sesuatu yang baru Tuhan mau berikan buat setiap kami Tuhan. Ada kelepasan Tuhan, ada pemulihan Tuhan, ada breakthrough Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu buat setiap kami. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan buat kebaikan, buat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Hanya di dalam nama satu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin Tuhan, ku layak semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari dengan hormat saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita nyanyikan dari awal, katakan ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan dengan iman, besar anugerah-Mu, besar anugerah
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saudara masih siap memuji Tuhan? Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus katakan, iman sebiji sesawi mampu memindahkan gunung. Bukan literally kita bisa memindahkan gunung, tapi iman kita sekecil apapun. Kita mempercayai bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan. Kita memuji kebesaran Tuhan hari ini, saudara. Katakan oh, selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Katakan Yesus, Yesus Tuhan,
Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan dengan iman, bilang Kau di sisi kami Tuhan. Kami gak takut Tuhan apapun itu Tuhan Yesus. Karena kami percaya ada kemenangan, ada kekuatan yang baru Tuhan. Haleluya. Katakan dengan iman, bilang Kau di sisiku Tuhan. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Sekali lagi katakan, bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam besar di dalam besar di dalam berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa, masih ada sukacita di tempat ini? Amin. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita percaya ada kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Kita tepuk tangan semua di atas kepala. Semua bernyanyi dan berseru pada Tuhan Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Haleluya. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia membebaskanku, kemenanganku.
is wonderful, with its nature, with its people, with its beauty, and with its culture. Even though we are afar, we want to celebrate because we are Indonesia. Dirgahayu Indonesia. And now, church news for August. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. Shalom, Men's Care bulan ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus jam 6.30. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. Shalom Parents, IFGF Kids akan mengadakan parenting seminar yang akan dibawakan oleh Tony Kristanto pada tanggal 15 Agustus jam 8 sampai jam 10 malam. Diharapkan bagi kedua orang tua untuk bisa mengikuti seminar ini, agar kita lebih mengenal anak-anak kita dan bagaimana kita menghadapi anak-anak kita. Shalom IFGF Wellington, let's join our Super Sunday service on the 21st of August. Also, we would like to celebrate our Independence Day. Please wear batik or red and white and bring some foods to share. God bless you. Tes. Salam semuanya. Siapa yang diberkati dengan pujian sore hari ini, angkat tangannya. For your information, hari ini adalah family service, jadi anak-anak dipersilakan untuk duduk bersama orang tua masing-masing. Dan ada pengumuman tambahan untuk hari Sabtu tanggal 13 Agustus akan diadakan activity youth di Amsbury School dari jam 5 sampai jam 7. Kotak persembahan ada di sebelah kanan kiri saya. Mari kita tundukkan kepala kami dan berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau selalu menjadi bagian dari kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkah di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita untuk berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tes. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya bahwa setiap dari kita sering mendengar ayat ini, benar gak? Ayat ini sering kali diulang, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Saya ada sedikit kesaksian yang saya mau bagikan buat saudara. Sekitar 6-7 tahun yang lalu, anak saya yang paling kecil masuk rumah sakit. Kayaknya saya stay di hospital sekitar 3-4 minggu.
Pada waktu itu kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia karena dia panasnya sampai 40 lebih dan kita harus bawa dia ke rumah sakit. Ada satu malam waktu mereka masih mendiagnosa apa yang terjadi dengan Vanessa, dia kesakitan, saudara. Dia nangis, dia bilang, Mami it's hurt here, I can't breathe. Saya ingat banget gitu ya, karena saya 24/7 di rumah sakit dan saya melihat dia sangat menderita pada malam hari itu. Kalau nggak salah itu sekitar hari keempat atau hari kelima karena kita masuk ke rumah sakit. Waktu itu adalah hari Natal, saya ingat. Hari Natal kita harus rush her to hospital. Malam itu saya seperti bertanya, Tuhan kenapa? Kayaknya itu adalah pertanyaan yang normal buat manusia, benar? Tuhan kenapa sih? Salah saya apa? Tuhan kenapa sih? Kok anak saya udah didik baik-baik, kami hidup juga baik-baik, kenapa ya Tuhan? Tapi malam itu saya memutuskan saya untuk berlutut di rumah sakit. Saya ingat jam 2 pagi, saya menangis. Saya gak tega lihat anak saya kesakitan dan gak bisa nafas. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan izinkan, biar penyakit dia, saya yang tanggung. Saya bilang, Tuhan, biar sesak nafas dia, saya yang tanggung. Dia masih kecil dan dia gak ngerti apa-apa. Saya nangis di rumah sakit, saya nangis karena saya sendiri. Sembari megangin tangan dia, saya berlutut. Saya berdoa gitu, karena saya gak tega. Sebagai orang ibu, mungkin kita orang tua ya, sebagai orang tua kita gak tega kalau anak kita panas pun juga kita gak tega, betul? Tapi saat itu, Tuhan membuka mata saya. Dia katakan, kalau kamu orang berdosa, kalau kamu orang yang banyak kekurangan, kalau kamu orang yang masih gak sempurna, rela untuk mengambil sakit penyakit dari anakmu, aku pun demikian. Bahkan aku mati buat kamu. Bahkan aku disiksa buat kamu. Bahkan aku dicabik sehingga hancur tubuhku, sehingga darahku tercurah. Sampai detik ini saudara, saya belajar mengenai firman itu karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Saya mengerti, oh itu ya Tuhan. Saya mengerti saat itu dibukakan mata saya oleh Tuhan. Kasih, siapa sih kasih? Kasih adalah Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dunia saat ini kehilangan kasih. Seperti firman Tuhan katakan, di akhir zaman kasih manusia akan semakin dingin. Tapi mari saudara, jangan kita ikut dengan dunia. Jangan sampai kasih kita itu padam. Amin. Firman Tuhan mengatakan kasih di dunia ini akan semakin dingin. Banyak orang mencari apanya itu namanya kasih, apa itu namanya love di dalam dunia ini. Bahkan banyak anak muda atau bahkan pasangan suami istri jatuh pada perzinahan. Karena kenapa? Mereka pikir mereka akan menemukan kasih atau menemukan love dalam romance. Betul? Saya cuma mau encourage pada sore hari ini, mari datang kepada kasih itu. Mari datang kepada Yesus, saudara. Mari kita dengan sikap doa. Saat ini tangannya terbuka buat saudara dan saya. Jangan hanya dengar kata orang, Tuhan Yesus itu baik. Jangan hanya kata orang, oh dia mampu menyembuhkan. Jangan kata orang, katanya Tuhan Yesus itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi alami dalam kehidupan saudara. Alami secara pribadi. Nggak cukup saudara datang ke gereja setiap seminggu sekali. Nggak cukup saudara memberikan persembahan. Nggak cukup saudara ikut pelayanan, sibuk dengan segala sesuatu. Tapi saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan nggak memerlukan attendance saudara. Tuhan nggak membutuhkan uang saudara. Dan Tuhan gak membutuhkan bantuan saudara. Yang Tuhan mau adalah hati kita, saudara. Hati kita, hati yang hancur. Sapa dia pada saat kita bangun pagi. Dia adalah satu pribadi, saudara. Sapa dia. Pada saat kita bangun pagi, katakan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Pada saat kita bekerja, Roh Kudus bantu saya, ajak ngomong. Ucapan syukur kita yang Tuhan mau.
Kematian Kristus buat kita semua saudara, tidak terkecuali. Keselamatan ditawarkan buat semua yang mau menerima Dia. Sore hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus ini bukan sebagai ritual kita, sebagai kebiasaan kita sebulan sekali di gereja. Tapi sungguh perjamuan kudus ini seperti dikatakan di firman Tuhan, ingatlah akan aku, ingatlah akan darahnya yang tercurah buat saudara dan saya. Akan daging yang tubuh Kristus yang sudah dicabik buat saudara dan saya. Itu kasih Tuhan saudara. Mungkin 1 menit kita berdoa, ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Kami minta ampun Tuhan. Buat segala pikiran kami Tuhan. Perkataan kami yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan. Kami tidak mengasihi Engkau Tuhan. Kami hanya berkata dalam mulut kami mengasihi Engkau, tapi hati kami jauh daripada Engkau Tuhan. Jangkau setiap jemaat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang baik Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang baik. Angkat ucapan syukur kita buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan. Dalam setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan. Kematian-Mu di kayu salib Tuhan sudah lunas Tuhan. Penyakit kami disembuhkan Tuhan. Kami diselamatkan Tuhan. Ketakutan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini. Biar pujian ini bukan sesuatu pujian yang keluar dari mulut kita, tapi sungguh keluar dari hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari dengan hormat kita mau bangkit berdiri, katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yes Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut
disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari para wanita mengatakan, Yesus aku cinta kepadamu. Para pria berdoa. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus. Para wanita bernyanyi buat lagu ini. Aku cinta Para pria berdoa. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Saat ini para pria nyanyikan lagu ini dari hati. Yesus, Yesus. Para pria, para wanita berdoa buat suami kita, buat anak-anak kita. Haleluya Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Sekali katakan Yesus. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari angkat sembah kita buat Tuhan. Mari angkat ucapan syukur kita sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Buat kematian-Mu Tuhan Yesus, buat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan
pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Bapa yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Raja yang mulia. Berikan hormat kita buat Tuhan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Saya undang Pastor Simon. Hidupku sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa kalau kami bisa diperbolehkan untuk datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Hari ini ya Tuhan, bukan karena gagah kuat kami ya Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini ya Bapa, kami bisa diberikan kesempatan lagi untuk menerima perjamuan kudus ya Bapa. Ya Bapa, ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat bahwa perjamuan kudusnya akan memperingati ya Tuhan atas kematian Engkau ya Tuhan di kayu salib ya Bapa. Dan Engkau bangkit ya Pak pada hari ketiga Tuhan. Engkau yang menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Sehingga kami yang seharusnya binasa Bapa, tapi oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami bisa memperoleh keselamatan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau serahkan ya Tuhan semua segala kekhawatiran kami, apapun masalah kami ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau yang mengangkat setiap beban yang ada di hati kami ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan, Kau yang mengkuduskan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu sekali lagi ya Tuhan, Kau yang kuduskan sekali lagi ya Tuhan. Kami mau mohon ampun ya Bapa atas segala kesalahan kami ya Tuhan, atas segala dosa-dosa kami ya Bapa yang kami perbuat ya Tuhan selama sebulan ini Bapa. Kami minta ampun ya Tuhan, kami juga mau mengampuni juga ya Tuhan teman-teman kami juga yang bersalah kepada kami seperti ajaran Kau di doa Bapa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ya Tuhan sekali lagi dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya undang untuk anggur dan roti untuk dibagikan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Bapa yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Raja yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh
dalam hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bagi yang sudah menerima roti dan anggur di tangan kita, mari kita pergunakan waktu sejenak selama 1 menit, 2 menit. Say thanksgiving to the Lord. Ucapkanlah rasa syukur kepada Tuhan kita bahwa apapun itu pada 1 bulan yang telah kita terima, katakanlah ucapan syukur. Mungkin itu berkat-berkat maupun untuk segala kelegaan, segala damai sejahtera, sukacita yang ada di dalam keluarga kita. Apapun itu, ungkapkanlah ucapan syukur. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik untuk buat kita semua yang terpanggil menurut rencananya. Tuhan itu enggak mau kita semua celaka, tapi ada sesuatu proses yang Tuhan inginkan dalam setiap dari kita. Tuhan ingin agar kita bisa bertumbuh menjadi dewasa seperti dengan Dia. Mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Selama 1 bulan ini, katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, kami siap ya Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini ya Bapa. Sekali lagi Engkau yang kuduskan ya Tuhan. Persiapkan hati kami ya Bapa untuk bisa menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Sebab apa yang telah Kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan sendiri, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, sesudah itu Ia memecah-mecahkan roti ini dan mengucap syukur atasnya seraya berkata, inilah tubuhku yang telah kupersembahkan bagimu. Makanlah dan peringatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita dengan penuh ucapan syukur kita mau menerima tubuh Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita dengan penuh hati ucapan syukur kita mau menerima cawan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk perjamuan kudusnya Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sakit penyakit kami ya Tuhan, segala kekhawatiran kami apapun ya Tuhan, masalah kami, Kau yang telah bayar lunas Tuhan di kayu salib ya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk terus bisa bersandar kepada Engkau ya Tuhan, dari waktu sekarang dan sampai selama-lamanya ya Bapa. Ya Tuhan, sebenarnya kami masuk dalam firman-Mu ya Bapa, Kau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan. Biarlah kami bisa mendengar dengan hati kami ya Tuhan. Kami bisa mengerti firman yang disampaikan pada hari ini ya Bapa. Biar kami bisa pulang dari tempat ini tidak menjadi sama lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk tim praise and worship kita. Oke, hari ini kita masuk dalam, hari ini adalah bulan Agustus ya. Kita masuk ke dalam tema yang baru yaitu
Come and sit. Katakan ke kanan kiri. Come and sit. Come and sit adalah tema bulan ini, yaitu sebuah ajakan untuk datang, duduk, ngopi gitu ya. Ini adalah bulan ini kita harus sering ngopi nih ya. Ya, datang duduk ngopi bareng gitu, kongko-kongko untuk memperkenalkan, ya kan? Bukan cuma memperkenalkan, tapi untuk memberitakan betapa kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan Anda. Amin. Dan come and sit ini untuk diberikan kepada semua orang, bukan cuma yang tidak percaya aja. Bahkan orang yang sudah percaya pun kita harus sering-sering kadang duduk kongko. Kadang-kadang kita dari luar orang nampak normal, tapi di dalamnya sebenarnya punya mungkin ada masalah atau apa yang tidak pernah dia mau utarakan. Kadang-kadang penting buat kita untuk bisa untuk duduk bareng and come and sit gitu basically. Nah, yaitu tujuan dari come and sit adalah untuk memberi pengajaran dan mendorong jemaat untuk menjadikan hidupnya sebagai surat yang terbuka untuk membagikan kesaksiannya dalam perjalanan rohani, oke, atau perjalanan pemuritannya. Kita belajar dari Kisah Para Rasul yang ketiga. Oke, masih ada kesalahan teknis ya. Jadi ini berlanjut dari Kisah Rasul 12. Masih ingat yang tema kita bulan lalu apa? Divine intervention, ya kan? Di mana kita belajar bahwa peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, cerita kita minggu lalu berakhir ketika Petrus dikeluarkan oleh Roh Kudus keluar dari penjara. Kemudian setelah dia keluar dari penjara, dia pergi ke satu rumah, ya kan? Dia mengetuk pintu rumah yang dibuka oleh si Roda. Nah, rumah itu kemudian adalah rumah dari Maria yang adalah ibu dari John Mark, yaitu Markus yang menulis kitab Markus. John Mark. Nah, kita akan membaca hari ini bahwa si John Mark ini kemudian diajak oleh Paulus dan Barnabas untuk perjalanan misi yang pertama. Nah, kita lihat yuk di Kisah Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Nah, ini adalah perikop yang kita pelajari selama 1 bulan ini. Yaitu ini adalah mengenai
the first mission of Paulus, ya kan? Dimulai dari Antioquia, dia pergi ke Salamis, Pafos, kemudian ke Perga, dan akhirnya berakhir di Antiok. Ini pembacaan kita pada hari ini, sampai di Antiok. Nah, ada 3 poin yang saya mau ambil dari pembacaan dari hari ini. Yang pertama adalah, don't hold back the good news. Katakan kanan kiri, don't hold back the good news. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Kalau dari bahasa Inggrisnya saya baca adalah, after they traveled from town to town across the entire island until finally they reached Paphos, where they meet a Jewish sorcerer, a false prophet called Bar Jesus. Dalam bahasa Aramaik, Bar Jesus itu adalah artinya son of Jesus. Oke, so tapi dia itu tidak menyerupai son of Jesus. Perbuatannya itu adalah bahkan dikatakan you are son of devil katanya, ya kan? Kemudian he attached himself to the governor Sergius Paulus. Jadi dia adalah orang yang dekat oleh governor di kota itu. Dan governor ini sebenarnya interested. Dia ingin memanggil Paulus dan Barnabas untuk datang. Datang dong. Saya mau mendengar firman. Ingin sekali mendengar firman. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Bar Jesus ini kemudian he was trying to keep the governor from believing, basically no, don't come gitu basically, ya kan? Nah, apa yang menjadi motivasi dari Bar Jesus ini supaya governor nggak mau believe? We don't know, tidak dijelaskan. Tetapi kemungkinan besar adalah kita tahu siapakah si Bar Jesus ini. Dia adalah seorang sorcerer. Tahu kita waktu si Simon the magician, the sorcerer, ya kan? Apa yang terjadi dengan dia? Dia itu cuma maunya terkenal. Bahkan dia berani membayar si Filipus ya. Mau bayar, dia bilang, biar saya mendapatkan Roh Kudusmu, biar saya juga menjadi terkenal seperti engkau, ya kan? Karena ketenaran dia menjadi redup semenjak Roh Kudus ada di tempat itu. Oke, demikian juga mungkin si Bar Jesus berpikiran hal yang sama. Jangan-jangan nanti kalau gubernur ini sudah percaya kepada Yesus, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan mata pencaharian. Oke, makanya dia bilang he was trying to keep from believing. Dan apa yang terjadi kepada Bar Jesus ini tentunya si Petrus kemudian bilang, you son of devil, mulai hari ini juga kamu buta istilahnya. Oke, so mungkin kita harus mengambil poin dari ini bahwa di dalam firman Tuhan kita tidak boleh hold back. Kalau ada orang yang perlu mendengar firman Tuhan, kita berikan. Jangan menganggap bahwa dia gak perlu. Kita pilih-pilih kasih. Semuanya kita berikan. Regardless reasonnya apa, kita harus memberikan. Karena apa? Karena Yesus sendiri pada waktu masa dia pelayanan, dia mengatakan itu kepada siapa? Orang-orang Farisi. Dikatakan bahwa celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dikatakan, what sorrow awaits you teachers of religious law and you Pharisees, hypocrites. Ini adalah yang dikatakan Yesus kepada orang Farisi. Kalau kalian masih ingat cerita Zakheus, ingat Sunday School? Bahwa Zakheus adalah seorang yang mungkin pada saat itu sedang mau mendengar firman Tuhan. Dia mendengar dari Yesus, ada orang terkenal Yesus. Dia mau sebenarnya kepingin belajar. Tetapi pada saat itu gak ada orang yang bisa mengajarkan. Orang Farisi benci banget kepada pemungut cukai ini. Dia bilang, lu mah pendosa, gak cocok lah ikut Yesus. Sampai akhirnya Yesus bilang, turun. Hai Zakheus, turunlah. Aku mau makan di rumahmu. Sekali lagi, ngopi ya.
Aku mau ngopi di rumahmu. Come, I wanna sit in your house. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Oh, Yesus makan sama orang pendosa. Orang pendosa aja mau gitu. Bukankah itu yang dilakukan orang Farisi? Ada lagi, bagaimana dengan para murid? Ya kan? Dikatakan di sini dong, salvation has come to this home today. The Son of Man came to seek and save those who are lost. Oke? Bukan orang-orang yang benar yang Tuhan cari. Yang lost, yang Tuhan Yesus cari. Kemudian cerita dari anak-anak. Ketika Yesus sedang mengajar, tiba-tiba dikatakan ada orang tua membawa anak-anak kepada Yesus. Dibilang. Kemudian apa? The disciples scolded the parent for bothering him. Ngapain di sini? Berisik gitu. Ya kan? Apa alasan para murid? Mungkin bang, lu bikin berisik, orang kita mau mencari pengajaran. Bisa jadi. Atau mungkin juga the disciple thing, anak kecil tahu apa? Belum tahu apa-apa, ngapain ikut-ikut Yesus? Orang-orang yang dewasa aja yang perlu. Kemudian dikatakan, Yesus marah, dikatakan. Jesus, he was angry with his disciples, he said to them. Let the children come to me, don't stop them. For the kingdom of God belongs to those who are like these children. Kalau kita baca dalam bahasa Greek, the children called paidion. Apa arti paidion? Itu adalah anak-anak yang kecil banget, yang bahkan belum mengerti apa-apa. Dan dikatakan di sini bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dikatakan, anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter it. Katakan kanan kiri, anyone who doesn't receive the kingdom of God like a child will never enter it. Apakah artinya itu? Apakah kita harus menjadi anak kecil lagi? Enggak. Kita cuma harus punya the belief, the mindset of a little kids. Apa? Bahwa hanya percaya. Anak kecil itu punya enggak yang namanya logika atau segala macam? Enggak. Dia cuma hanya bisa berserah. Makanya dikatakan di Matius 5 ya kan, pengajaran Yesus di bukit dibilang, berbahagialah orang yang miskin spiritual di dalamku. Artinya adalah kita bisa selamat di dalam Tuhan bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman kita doang. Iman yang menyelamatkan, ya kan? By faith you are saved, not by works. By faith you are saved, not by law. By faith you are saved, not by rules. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. God save you by His grace when you believe. So, pertama adalah don't hold back the good news. Jangan menganggap kita itu lebih hebat daripada orang-orang. Sampai kita melihat, ini orang kira-kira masih belum bisa lah menerima Tuhan Yesus gitu ya. Tidak ada, bukan kita yang menjadi penentu. Tugas kita hanya kongko. Ya, kongko kasih tahu aja nih Tuhan Yesus gitu. Terhadap siapapun juga. Ada orang mau datang beda agama, kabarkan aja, ya kan? Urusan dia believe apa nggak believe, itu bukan urusan kita. Tuhan cuma mengajarkan kita, kabarkan aja, ya kan? Kita sering dengar, Roh Kudus lah yang bekerja, ya kan? Jangan pernah menganggap bahwa
kitalah yang harus menahan itu, enggak. Kita cuma kabarkan itu. Itu adalah tugas kita. Amin. Setiap kesempatan itu adalah kesempatan emas kalau buat saya. Kalau ada orang yang datang bisa mau mendengar akan gospel, itu adalah kesempatan emas yang bisa kamu berikan. Kapan lagi kamu bisa ngomong gospel kepada orang lain? Saya mau tanya, selama 1 minggu aja, pernah nggak? Atau 1 bulan ini aja, pernah nggak kalian kita ngomong gospel kepada orang? Maybe not. Kalau kita punya kesempatan sekali aja, regardless itu berwork, kita itu membuatkan hasil apa enggak, tetap aja kita harus kabarkan intinya. Karena apa? Ya karena itu tugas kita. Bahkan Paulus berkata bahwa aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Paulus bilang, jangan pedulikan dengan hasil gitu. Tanam, siram, ya kan? Kasih pupuk. Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Amin. Makanya kalau kita berpikir dengan demikian, maka kita bisa masuk dalam poin kedua, itu rely on the power of the Holy Spirit. Katakan kanan kiri, rely on the power of the Holy Spirit. Seringkali kita lupa, kita selalu mengandalkan kehebatan kita, diri kita sendiri. Dalam akal gue bisa. Jangan bilang kita bisa terus. Kalau kita lupa, Roh Kudus yang bekerja semuanya ini. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itulah janji Tuhan, kita sudah menerima power itu. Bukan dengan kehebatan kita, tetapi kekuatan Roh Kudus. Jadi jangan apa yang dianggap mustahil oleh kita, belum tentu mustahil oleh Roh Kudus dengan Tuhan. Amin. Dan kalau kita lihat dari perikop ini aja dikatakan bahwa oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saul berangkat ke Seleukia, basically, ya kan? He was sent out by the Holy Spirit. Dan dikatakan, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti besar kuasanya. Amin. Tetapi bukan karena kehebatan orang itu berbicara, bukan karena kehebatan dia di panggung atau ketampanan dia, tetapi semua adalah karena kehebatan Roh Kudus. Oke? Bahkan kita mau dikatakan Paulus ketika dia menulis ini di satu jemaat Korintus, dia katakan bahwa when I first come to you, dear brothers and sisters, I didn't use lofty words and impressive wisdom to tell you God's secret plan. For I decided that while I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. Paulus ini punya pengetahuan yang mendalam, ya kan? Kepada dia semua secret diberikan. Tetapi tuh Paulus itu tahu, ketika dia harus berbicara dengan orang yang awam, dia akan cuma mengatakan gospel. Dia bilang, only Jesus Christ. Everything else, I will forget it, I will hide. Tetapi ketika dia berbicara dengan orang yang mature, dia akan mengeluarkan semua yang mature. Bahkan dia bilang, kamu tuh seharusnya sudah menjadi orang dewasa, tetapi saat ini masih minum susu juga. Bahwa Paulus itu berkeinginan kita semua untuk mature, tapi ada saatnya dia harus berbicara dengan susu, dia harus memberikan susu. Karena enggak semua orang bisa makan makanan padat. Ada saatnya anak-anak harus minum susu. Kemudian aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. In weakness, and my message and my preaching were very plain. Rather than using clever and persuasive speech, I rely only on the power of the Holy Spirit. I did this so you would trust not in human wisdom but in the power of God. Di sini Paul menjadi humble, basically. Meskipun aku memiliki banyak pengetahuan, I just relied on Holy Spirit. Paulus bilang, meskipun
kita memiliki banyak pengetahuan, kalau kamu nggak memiliki kasih, apa? Semua menjadi seperti gong. Dan dia tulis, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. So, bahwa pengetahuan tentang Alkitab dan sebagainya, yes, penting. Tetapi kalau kita nggak memiliki Holy Spirit itu sendiri, orang yang berkata kepada kita, kita nggak akan bisa mengerti. Benar? Pernah nggak berbicara kepada orang, kadang-kadang udah dijelasin, besoknya nanya lagi gitu ya, nanya lagi, nggak mengerti gitu. Sebenarnya Roh Kudus itu yang membuat orang tuh mengerti itu. Makanya kalau kita kadang-kadang membaca Alkitab nggak mengerti, mungkin kita perlu minta Roh Kudus untuk membantu kita. Ingat waktu the desert road, ya kan? Ketika Roh Kudus menyuruh Filipus untuk kemana? Ke the desert untuk menyelamatkan satu orang, Sida yang lagi naik kuda gitu ya. Dikatakan Sida itu bilang, aku udah baca bulak-balik, nggak ada yang menjelaskan, aku nggak ngerti. Tetapi begitu si Filipus itu datang, langsung mengerti. Apakah karena kehebatan Filipus? No, karena Roh Kudus yang mengirim, Roh Kudus yang bekerja. So ingat bahwa Roh Kuduslah yang bekerja. Oke? Bukan karena, sekali lagi, kita memang pengetahuan itu penting, tapi tanpa Roh Kudus itu kita nggak akan bisa mengerti. Saya kebetulan lagi waktu itu pernah melihat seorang berita ini, Sir Lloyd Gearing. Ia adalah seorang New Zealand theologian. Oke? Dan dia pernah face charge of heresy di tahun 1967 for teaching that the Bible records Jesus' death and resurrection is not true. He considers Christian and Muslim fundamentalism to be social evil. Orang ini adalah pastors, ministers of Presbyterian Church. Dia seorang pendeta, seorang theologian, seorang profesor, PhD in teologi. Pengetahuan itu penting, tetapi kalau dia nggak punya relationship dengan Tuhan, apa jadinya? Menjadi ateis. Sekarang dia bilang God doesn't exist. Kalian boleh lihat ada YouTube-nya, dia diwawancara. God doesn't exist. Bagaimana dari orang yang belajar, yang jadi pendeta bisa menjadi ateis? Kalau kita nggak punya relationship kepada Tuhan, semuanya seperti gong. Oke? It's not what you know or who you know, but who knows you. Kita udah sering mendengar ini, ya kan? Kalau saya bilang, siapa Bapak Jokowi? Saya tahu Bapak Jokowi gitu ya. Saya tahu dia mungkin suka makan apa dari Solo dan sebagainya. Tetapi kalau dia nggak mengenal saya, apa saya bisa masuk ke istana, diundang? Yang nggak mungkin, perlu dikenal sama orang tersebut. Dan Yesus juga mengatakan bahwa I never knew you, get away from me. So apakah kita mau menjadi orang yang cuma mengetahui tapi tidak memiliki relationship kepada Tuhan? Relationship itu adalah sesuatu yang sangat penting dengan Roh Kudus gitu. So jangan pernah underestimate dengan Roh Kudus. Dia itu bekerja supernaturally. Hidup itu adalah proses, ya kan? Ongoing. Kita harus belajar bersama Tuhan Yesus. Yang ketiga dari ini adalah komitmen. Katakan kanan kiri, komitmen. Oke, komitmen.
oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberikan firman Allah dan dalam rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. John Mark, oke? Ingat ya, John Mark adalah penulis kitab Markus. John Mark itu adalah cousin dari Barnabas, oke? Jadi Barnabas ini adalah cousinnya John Mark. Dan dikatakan di sini, kalian bisa baca itu, salam kepadamu dari ini. Mark, Barnabas, cousin. Nah, di ayat yang ke-12 tadi, ya ini satu lagi adalah, dia adalah anak dari Mary, yang kemarin Peter ngetuk pintunya. Belum itu adalah rumah Mary dan itu adalah ibunya. Jadi ketika mereka masuk ke rumah ibu Mary, kemudian mereka pergi berlayar. Barnabas, Paulus, dan John Mark. Mungkin dengan orang-orang lain, tapi nggak disebut. Tapi mereka bertiga. Tujuannya yaitu memberitakan Injil. Akan tetapi dikatakan di sini, John Mark left them and returned to Jerusalem. Oke? Mungkin secara sekilas kita baca, oh it's okay. John Mark left them, balik ke Yerusalem. What's the big deal gitu ya. Akan tetapi kalau kalian membaca lagi di ayat yang nanti berikutnya adalah is making a big deal. Karena Paulus marah. Dia bilang, orang ini jangan diajak lagi. Orang gak konsisten, gak komit. Lagi kita berlayar tiba-tiba pulang gitu. Oke? Alkitab memang gak menulis kenapa si John Mark pulang. Akan tetapi banyak komentar bilang bahwa karena ketika mereka sedang, kalau kita baca tadi, kalian boleh baca lagi di rumah di Kisah Rasul 13 itu. Setelah mereka bertemu dengan sorcerer itu, si gubernur satu orang tok yang bertobat. Mungkin John Mark melihat susah payah begini, udah bertemu dengan orang-orang magician, harus berantem dan sebagainya, cuma satu lagi yang bertobat. Gua enggak dah, gue pulang aja gitu. Ya kan? Dia bilang, I cannot take it anymore. Dia bilang, let me go home gitu ya. Let me go home ya kan. buat dia mungkin bilang, I'm done. You guys can go ahead, see ya gitu ya. Oke. Akan tetapi konsekuensi orang yang tidak komitmen memiliki konsekuensi terhadap orang lain. Oke. Ketika Paulus dan Barnabas berikutnya dia bilang di ayatnya yang Kisah Rasul 15 ya. Dia bilang bahwa let's go back yuk. Kita kan waktu itu udah mengabarkan Injil. Apa kabarnya mereka? Dulu kan belum ada WhatsApp gitu ya, belum ada telepon. Apa kabarnya mereka ya? Apakah masih percaya? Kita balik lagi yuk naik kapal gitu ya. Makanya kalau kalian baca ada misi kedua, ada misi ketiga. Ini adalah lagi plan misi kedua. Yuk kita balik lagi yuk gitu. Let's go back. Untuk apa? To see how the new believers are doing. Mereka juga mengajarkan bahwa kalau kita sudah mengajarkan, udah kongko, jangan dilepas gitu aja. Ya kan? Ada follow up, apa kabar gitu. Jangan kongko sekali, udah biarin gitu. Apalagi kalau kita sudah memenangkan dia, itu harus kita pegang terus, ajar terus, bimbing terus. Supaya dia mature. Demikian juga Paulus bilang, kita balik yuk, lihat. Nah, Barnabas agreed, dia bilang, ayo mau balik, boleh. Tapi gue bawa ya, gue punya cousin gitu ya. Si John Mark, lu inget kan si John Mark gitu. Dibilang, Paul disagree strongly, dia bilang. Apaan bawa John Mark? Dia itu udah desert us, dia bilang. Desert them in Pamphylia and had not continue with them in their works. Mereka berdua berantem, Paulus sama Barnabas. Gue bilang, enggak, gue gak mau bawa dia. Kata Barnabas, dia bilang, enggak, bawa dia. Dia itu bagus gitu. Ya kan? Until Paulus akhirnya bilang, oke. Kalau lu mau bawa dia, lu bawa dia. Tapi kita pisah jalan. Gue bawa Silas, dia bilang. Gue bawa Silas, dan gue akan berlayar ke Siprus. Oke, Paulus chose Silas as he left. Kemudian, kalau kalian baca, Barnabas kemudian membawa
Markus. Oke? So, teman-teman. Dan akhirnya si Markus ini bertumbuh dewasa. Mungkin pada saat itu dia masih anak remaja lah ya, masih labil gitu. Dan akhirnya ketika dia bertumbuh dewasa, dia dipakai oleh si Paulus juga. Paulus menulis surat kepada dia seperti yang tadi, salam kepada Markus gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, yuk kita komitmen gitu. Komitmen dalam pelayanan kita, dalam apapun. Kalau kalian sudah punya punya make decision, commit to it. Sekecil apapun, commit. Jangan melihat tantangan dikit atau hasilnya cuma satu, enggak lah. Atau punya melihat apapun itu, kita menjadi down dan lepas semuanya. Kita mau belajar untuk menjadi orang yang komit. Karena apa yang kita katakan kita harus kerjakan. Dan dampaknya itu loh. Mungkin buat kita dengan udahlah gue nggak mau ini. Mungkin buat kita gampang ngomong enggak. Tapi dampak itu akan berakibat kepada orang-orang di sekitar kita. Kamu sekali nggak komit, kita lihat oke lah mungkin ini. 2 kali, 3 kali, bilang ini orang nggak bisa moyung gitu ya, moyung lah. Giliran lagi ini semangat, tapi tengah-tengah enggak lah gitu. Dia bilang sekecil apapun saya katakan. Dan saya belajar ketika saya mempersiapkan ini juga. Saya hari ini sebenarnya ada anak saya ikut e-sport ya. Sebenarnya dia harusnya dia sama Sebastian ikut e-sport. Cuma Sebastian tiba-tiba nggak mau ngikut, dia bilang oke. Terus saya bilang males juga nih nganter sampai ke KBRI jauh-jauh ya kan. Karena saya tahu dia pasti akan kalah gitu kan. Lawan bapaknya aja kalah, bagaimana lawan my bad Spencer gitu. Akan tetapi gua udah janji gitu bilang. Gua udah janji gitu. Jangan nanti for a small action gua nggak menetapkan janji ini, nanti dia akan bilang, lu dulu juga begitu, gua nggak diantar ke e-sport gitu kan. Dia bilang, udahlah, kebetulan Jack juga message bilang, bro, mau dianterin gak Spencer, gua jemput. Wih gila, godaannya makin berat gitu. Suruh gak ya gitu. But gue bilang, aku percaya Tuhan tuh kadang-kadang baik ya. Dia bilang, no, kamu harus pergi nganter Spencer. Gue bilang, kenapa ya? Gue bilang, aku bilang aja, enggak Jack, aku mau ke KBRI, aku mau lihat lah gitu ya, siapa sih yang datang gitu kan. Jadi saya pergi ke KBRI, jam 10 tank, tepat ya, 10 tank. Acara tulis 10. Kosong, saya paling pertama, yang bikin acara pun belum datang ya kan, nggak ada orang. Udah, ya udahlah itu biasa lah ya. Maaf nih ya. Akhirnya masuk, jam 10 mulailah kita mulai main. Akhirnya somehow saya diberikan kesempatan untuk kongko. Sama satu orang, saya percaya itu adalah utusan Tuhan. Amin. Nah itu komitmen. Bahwa kita harus komit kepada apapun. Terhadap sekecil apapun. Soal e-sport mungkin. Buat saya mungkin bisa enggak. Udahlah lu udah ngadu sama gua aja gitu ya di atas. Tapi itu adalah komitmen. Demikian juga jangan kita gara-gara hal kecil dianggap sama istri kita, anak kita. Lu mah cuma ngemeng doang gitu istilahnya. Jangan gitu. Pelayanan tuh harus komit juga teman-teman ya. Di dalam apapun, kalau udah pelayanan, bilang pelayanan ya pelayanan. Jam 1.30 gitu. Kadang-kadang ngaret ya kan. Saya kasih tahu, saya sekarang yang buka pintu ya, 1.30 on time langsung ini. Kalian telat saya tahu, saya catat semua. Oke. Kadang-kadang
bukan begitu ya. Satu datang satu. Saya datang 1.30 juga beban. Saya bilang ya. Berantem terus sama istri sama anak. Jam 1 bus leaving ya, jam 1 bus leaving gitu. Boleh tanya mana tuh ya. Tapi itu adalah pengorbanan saya, itu adalah komitmen saya. Saya udah bilang kepada ini, kalau kamu mau satu kita living 1.30 itu. Bukannya apa, karena orang kalau bilang 1.40, gue datang juga gak ada orang gitu kan. Ntar gue datang 1.50 juga gak ada orang. Dari 1.30 bulak lagi ke 2. Padahal kita waktu itu udah sepakat di sini. 1.30, yes gitu. Makanya kadang-kadang kesel ya. Kalau diiniin, galak banget nih ya. Enggak, itu adalah komitmen. When you commit, itu adalah you berkata melakukan apa yang kamu janji. Oke? I care juga sama. I care commit istilahnya. Mau 4 orang ke 5 orang, jalan terus. Kenapa? Mau 3 orang pun saya ladenin, ya kan, one to one istilah. Malah lebih baik. Kalau I care makin dikit, kalian bisa ngobrol banyak gitu. Prayer meeting juga sama. Kalau mau dikit, mau banyak, kita tetap jalan. Oke? Komit gitu. Jangan liatin hasil dulu, jangan liatin orang lain. Dia nggak jalan, gue nggak jalan gitu. Kalau ya enggak, kalau kita emang udah berkata, yes, I'm in it, then I'll do it. Jangan lihat hasil sekali lagi, karena kita kalau melihat hasil atau melihat keadaan, kita bisa discourage. Saya ingat waktu gereja kita, waktu saya take over gitu ya, menjadi koordinator, kemudian waktu itu anak-anak Papua, 15 orang, hampir 20 orang pindah gereja ini, saya bilang, wah bakalan kosong nih gereja ya. Banyak yang ngomong bakalan kosong nih jemaat gereja gitu. Kalau kita dengerin gitu terus jadi gila gak? Gila. Oh bakalan kosong nih. Tapi lihat puji Tuhan ya, Tuhan menambahkan. Ya kan? Satu persatu. Bukan karena kehebatan saya, no. Bukan karena kehebatan kita. Roh Kudus yang ngirimin terus satu-satu. Oke? Nah inilah pesan Tuhan kepada kita, come and sit. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saya undang tim Presence untuk maju. Inilah pesan Tuhan, bahwa kita harus membawa keselamatan, mengabarkan kabar baik. Dengan apa? Yaitu dengan come and sit. Bahwa saya ada satu ilustrasi ya, maksudnya dengan ini adalah saya tutup dengan ilustrasi bahwa setiap dari kita memiliki race, ya kan? Semua Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan, kalian semua, kita semua adalah masuk ke dalam race itu sendiri. Race setiap kita, saya dan Anda itu berbeda-beda. Oke, seperti saya sudah sharing di retreat waktu kemarin bahwa kita semua mulai race dari kilometer 0. Oke, ada yang race dari kilometer langsung 10, itu mah curang. Ketika kita lari maraton, kita race dari kilometer 0, semuanya start 0. Mungkin ada orang yang larinya cepat gitu. Ada yang larinya santai. Karena dia tahu orang yang bisa larinya cepat itu ya saya gitu ya. Nggak pengalaman, wah cepat, taunya kilometer 1 udah ngos-ngosan gitu. Sedangkan orang yang pengalaman dia nyantai, silakan lu lari, ntar gue lewatin juga gitu ya. Nah demikian juga kita, kadang-kadang kita berlari gitu ya, capek, istirahat ya kan. Tapi ada juga dalam race orang berlari di tempat, yaitu orang-orang yang Kristen tapi nggak bertumbuh. Mungkin umurnya ya dulu ini flashback saya, umur 35 kilometernya 0 terus gitu ya. Nggak ngapa-ngapain, jalan di tempat gitu. Karena nggak melakukan apa-apa. Ditanya, ngapain sih ikut kebaktian doa, ngapain sih ikut I care gitu. Bukannya minggu udah cukup gitu ya, minggu mah cukup gitu.
Nah, itu adalah saya ingat kesaksian Ci Aina hari Jumat itu bahwa ada perbedaan ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kita yang dulu ya yang mereka dagang aja minggu dagang ya pagi ntar kebaktian sore, begitu sore ada customer ya tanggung satu lagi gitu kan, akhirnya jadi nggak gereja. Itu adalah kilometer zero. Tapi kalau kita sudah mengerti, kita mulai berlari, tapi jangan lupa banyak teman-teman kita yang masih di kilometer zero. Bahkan mungkin kilometer 1, 2 mereka sudah capek. Kita bukannya kita meninggalkan mereka, kita balik ya kan, dia bilang yuk berjalan yuk sama-sama yuk. Itu adalah kita sebagai gereja, bahwa kita encourage mereka untuk ikut ya kan dalam iCare, dalam gereja. Makanya banyak orang bilang gue gak perlu gereja, gak perlu ikut dalam komunitas. Ketika kamu lelah, kamu menjadi capek dan kamu quit. Banyak orang quit dalam ikutan race. Udah gue gak kuat gitu. Karena apa? Karena gak ada yang menyemangati. Coba ada yang datang menyemangati. Bilang, jangan takut, yuk ikut. Karena apa? I've been there gitu. Gue dulu juga begitu. Dulu gue begitu. Makanya kita butuh come and sit. Kita butuh kongko, butuh ngopi sama orang itu. Demikian juga terhadap orang yang belum ikutan race. Ajak ngopi gitu kan. Ajar mereka, bilang, yuk mau gak ikut Tuhan Yesus? Bebannya ringan gitu ya kan. Kuk yang kuberikan kepadamu adalah ringan. Ketika mereka datang ikut Tuhan Yesus, ya jangan dilepas seperti gitu aja. Paul visit back ya kan, tanya how is going. Yang matters adalah resultnya, hasil akhir, bukan start. You can start all, semua orang bisa start gitu. Resultnya adalah hasil akhir. Apakah kita bisa mencapai garis akhir dengan baik? Amin. Mari kita berdiri. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak menghold kabar baik ini ya Tuhan dari siapapun juga ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu memiliki hati ya Tuhan untuk bisa memberitakan ini semua ya Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah mungkin banyak orang-orang yang masih belum mengenal Engkau ya Tuhan bisa menerima kabar baik ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kuasa Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ajar kami terus ya Bapa untuk terus bisa mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Memiliki relationship kepadamu ya Bapa. Itulah yang terpenting ya Tuhan. Ajar kami juga untuk terus komit ya Tuhan. Memiliki komitmen untuk terus bisa mengikut Engkau sampai nantinya ya Tuhan. Bisa finish strong ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Jika pada hari ini Engkau telah mendengar firman yang disampaikan dan melakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, yakni di atas lumbungmu, dalam segala studimu, segala usahamu dan pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun, Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang Engkau kerjakan selalu berhasil. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi ya Bapa. Kami berterima kasih untuk kota Wellington ini Tuhan, di mana kami berada ya Tuhan. Kau yang terus tutup bungkus kota ini ya Tuhan, biarlah pakai kami terus ya Tuhan, sesuai dengan firman pada hari ini untuk menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan. Kami mau semangat ya Tuhan untuk memberitakan kabar baik Tuhan, di mana kami ditempatkan ya Tuhan. Kau yang terus pakai pemerintahan ini Tuhan, para minister dari paling dan juga pemerintahan dari paling atas sampai bawah Tuhan, biarlah hikmat-Mu ya Tuhan yang terus turun terhadap mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan Indonesia Tuhan, negara Indonesia ya Bapa, di mana kami berasal ya Tuhan. Kau yang terus jaga ya Tuhan. Kami terus percaya terus ya Tuhan, Kau yang terus in control dalam negara ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga pemerintahan dari paling atas sampai yang bawah ya Tuhan. Kami mau serahkan juga ya Tuhan teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, orang-orang percaya di negara ini ya Tuhan, terus Kau yang terus lindungi ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk fellowship kami ya Bapa, berkati makanan kami yang akan kami makan ya Tuhan, supaya menjadi kesehatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati fellowship kami sekali lagi Tuhan, supaya menjadi fruitful ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. In Jesus name we pray. Amin. Amin. Happy Sunday teman.